Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Tria Audina Gusom, NIM 070119/2014. Saya dari kelas Telkom 1 semester 4, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem BAS dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sistem BAS. BAS merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sistem BAS adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Struktur interkoneksi merupakan kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data seperti 1. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. 2. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. 3. Input atau output ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul input ataupun output. 4. CPU ke input atau output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input ataupun output. 5. Input atau output ke memori atau dari memori. Digunakan pada sistem DMA. Terkoneksi BAS. Sebuah BAS biasanya terdiri atas beberapa saluran. Secara umum, fungsi saluran BAS dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data atau data BAS, saluran alamat atau address BAS, dan saluran kontrol atau control BAS. 1. Saluran data atau data BAS. Saluran ini adalah lintasan perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang word. Biasa 8, 16, 32 saluran. Tujuan saluran ini ialah agar mentransfer word dalam sekali waktu. Kedua, saluran alamat atau address bus. Saluran ini digunakan untuk mengspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. 2. Digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. 3. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya, mengakses port input atau output, maka port input atau output harus memiliki alamat hardware-nya. Saluran kontrol atau control bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal saluran kontrol terdiri dari 1. Sinyal perwaktuan, yaitu menandakan validitas data dan alamat. 2. Sinyal perintah, berfungsi untuk membentuk suatu operasi. Saluran kontrol terdiri dari 1. Memory write. Memerintahkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Yang kedua, memory write. Memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. Yang ketiga, input atau output write. Memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port input atau output. Yang keempat, input atau output write. Memerintahkan data dari port input atau output ditempatkan pada bus data. Yang kelima, transfer ACK. Menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Yang keenam, bus request. Menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus.
Yang ketujuh, bus grant, menunjukkan modul yang melakukan request setelah diberi hak mengontrol bus. Yang kedelapan, interrupt request, menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Interrupt ACK yang menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui CPU. Yang kesembilan, clock, kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul. Yang kesepuluh, reset, digunakan untuk menganalisasi seluruh modul. Kontrol secara fisik, konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Konduktor adalah saluran utama pada PCB motherboard dengan layout tertentu sehingga didapat fleksibilitas penggunaan. Untuk modul input atau output biasanya dibuat slot bus yang mudah dipasang dan dilepas, berupa slot PCI dan slot ISA. Untuk chips akan terhubung melalui pinnya. Arsitektur bus jamak. 1. Prosesor. Cache memori dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi, karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. 2. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul input atau output diklasifikasikan menjadi dua, ialah 1. Memerlukan transfer data berkecepatan tinggi, 2. Memerlukan transfer data berkecepatan rendah. 3. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula, sedangkan modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Keuntungan hierarki bus jamak kinerja tinggi. 1. Bus berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor, dan 2. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.